saja kami mendapatkan informasi sebuah berita duka. Harus kita dengar, masyarakat Indonesia telah berpulang ke rahmatullah. Bapak B.J. Habibie pada sore hari ini. Indonesia berkabung dengan kabar berpulangnya Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. Pria yang baru saja merayakan ulang tahun ke-83 itu menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ucapan belasungkawa pun berdatangan, baik di RSPAD Gatot Subroto, di kediamannya di Patra Kuningan, dan di media sosial. Selamat jalan, Eyang Habibie. Nah, untuk mengenang sosoknya, bakal sajikan kisah perjalanan hidup dari Habibie. Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Lahir di Parepare 25 Juni 1936. Sebelumnya B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia hingga saat ini yang berlatar belakang teknokrat. Dengan pemikiran intelektualnya yang beliau dapat di negara Jerman, B.J. Habibie sangat berhasil membawa perubahan baru bagi negara Indonesia. B.J. Habibie memerintah Indonesia berdasarkan naluri dibanding kalkulasi politik yang ada, sehingga keberhasilannya ini juga didukung oleh gaya kepemimpinan yang sangat cemerlang. Pada saat menjabat, beliau sangat paham bahwa masyarakat ingin adanya reformasi, perubahan yang mengarah kepada perbaikan yang baik. B.J. Habibie termasuk pemimpin yang dapat melihat peluang dan sangat berani mengambil langkah yang jauh. B.J. Habibie juga dikenal sebagai bapak demokrasi Indonesia. Gaya komunikasi beliau juga penuh dengan spontanitas dan cepat bereaksi tanpa memikirkan resiko apa yang nantinya terjadi. Beliau mempunyai gagasan inovatif yang sangat berguna untuk kemajuan Indonesia. Beliau juga adalah contoh yang sangat baik untuk masyarakat karena di masa kepemimpinan beliau tidak serakah dan tidak mementingkan sisi politik saja. Justru dia lebih mementingkan kepentingan bersama yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Sikap demokratis jugalah yang mementingkan suara rakyat yang membuat beliau dipandang sebagai sosok yang sangat istimewa dan sangat dekat juga kepada rakyatnya. Gaya kepemimpinan B.J. Habibie tergolong transformasional menurut teori kepemimpinan transformasional. Ia mampu mentransformasikan dirinya untuk turut serta bersama pengikutnya dalam menjalankan pemerintahan, dan gaya kepemimpinannya mampu mengubah tatanan nasional bangsa serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Gaya kepemimpinan Habibie memberi ruang bagi banyak orang untuk bisa bercita-cita, mengemukakan pendapat di muka umum, dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan organisasi politik dan lain-lain sebagai cita-cita reformasi pasca runtuhnya Orde Baru. Gaya kepemimpinan B.J. Habibie yang lebih aktif dan revolusioner. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pemimpin demokratis yang mementingkan suara rakyat yang membuatnya dipandang sebagai sosok yang sangat istimewa. Habibie mampu melihat ke depan bagaimana bangsa ini akan berkembang dan dengan kokoh dari kesatuan sinergis antara ilmu pengetahuan, keimanan, dan ketakwaan. Selain itu, ia juga mewujudkan suatu visi atau teori menjadi realitas yang membuatnya berhasil dalam mengubah masyarakat menjadi lebih baik.
Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang mengutamakan perubahan dan inovasi. Seorang pemimpin yang menerapkan gaya transformasional biasanya memiliki pandangan visioner dan mampu mendorong karyawan untuk mencapai visi perusahaan bersama-sama. Ciri-ciri gaya kepemimpinan transformasional antara lain. Yang pertama, memiliki nilai integritas dan keadilan. Yang kedua, memiliki visi atau tujuan yang jelas. Yang ketiga, membangkitkan kreativitas dan inovasi dari karyawan. Yang keempat, memfokuskan pada perubahan mindset agar tim mau keluar dari zona nyaman. 5. Lebih aktif mendengar daripada berbicara. 6. Lebih toleran terhadap resiko. Dan yang terakhir, mau bertanggung jawab terhadap langkah yang diambil tim apapun konsekuensinya. Gaya kepemimpinan transformasional ini cenderung efektif dalam organisasi yang memiliki struktur yang fleksibel dan terbuka untuk kolaborasi, inovasi, dan partisipasi aktif dari anggota tim. Namun, dalam organisasi yang sangat terstruktur dan hierarkis, pendekatan ini mungkin tidak berhasil dengan baik. Gaya kepemimpinan transformasional juga membutuhkan waktu dan interaksi yang konsisten antara pemimpin dan anggota tim untuk mengembangkan hubungannya. B.J. Habibie tidak hanya terkenal bahwa impian tentang iptek. Ketika orang Indonesia nggak kenal tuh iptek. Orang Indonesia kan hanya kenal ilmu pengetahuan. Maka kita punya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tidak pernah jadi perbincangan publik yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Direndengkan jadi satu. Sampai Habibie datang ke sini, pulang dari Jerman, ditugasi oleh Pak Harto jadi penasehat. Baru muncul itu istilah iptek. Sehingga banyak sekali ahli yang mengkritik, terutama dari kalangan ilmuwan. B.J. Habibie termasuk pemimpin yang dapat melihat peluang dan sangat berani mengambil langkah yang jauh. Banyak sekali keistimewaan yang dimiliki industri yang high-tech gitu kan, otomatis Indonesia akan dilihat dunia. Jadi orang-orang yang akan investasi ke Indonesia ini menjadi kenal Indonesia. Bagaimana kalau Indonesia tiba-tiba misalnya memproduksi pesawat terbang? Orang pasti dalam stigma, dalam image brandnya itu pasti, oh ini pasti negara maju. Nggak mungkin negara miskin gitu kan, dan negara nggak punya potensi SDM bisa mengembangkan industri pesawat terbang. Kepribadiannya yang sangat demokratis dan pemikirannya yang sangat cemerlang sehingga bisa mengantarkan masyarakat Indonesia pada pintu demokrasi. Dan kerja kerasnya selama beliau memimpin membuktikan juga bahwa kita dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik walau ada dalam kondisi yang kurang baik. Ini semua memang tergantung pada niat dan tekad yang dimiliki oleh pemimpin. Dari B.J. Habibie kita bisa belajar bahwa menjadi pemimpin bisa dilatih dari kehidupan sehari-hari kita. Selama kita berlatih terus-menerus, maka jiwa pemimpin akan muncul dalam diri kita. Dan kita juga harus berani untuk bertindak cepat dan memutuskan keputusan yang tepat secara cepat. Kita juga harus memikirkan apa yang diperlukan orang lain sehingga membuat mereka respek kepada kita. Beliau berhasil meneruskan cita-cita almarhum Pak Nurtanio, membuat pesawat terbang sendiri untuk negeri ini. Yang tujuannya adalah produk bangsa sendiri ini bisa menjaga kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia. Beliau sangat paham betul Indonesia ini adalah negara kepulauan. Nah, untuk meningkatkan produktivitas di seluruh provinsi dan kepulauan, apalagi waktu itu ada kesenjangan yang luar biasa antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat, dan kesenjangan itu sampai hari ini belum juga terurai. Nah, dari visi beliau itu bagaimana menghilangkan kesenjangan dan bagaimana meratakan pembangunan ini. Nah, salah satu toolsnya, pengguntingnya itu adalah konektivitas. Sehingga Indonesia harus memiliki
moda transportasi yang efisien, yang mampu menghubungkan itu apa? Pesawat terbang. Nah, terbukti setelah kita nggak mengembangkan IPTN, maka importasi pesawat terbang luar biasa kita lakukan sehingga menyebabkan problem ya sekarang problem di industri penerbangan kita.